Seu Megalitikum Bondowoso berada di Jalan Purbakala, Desa Pekauman, Kecamatan Kerujukan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya berada di sisi jalan utama Jember Bondowoso dan tercantum jelas, sehingga tidak susah untuk menemukannya. Bondowoso terbilang lengkap dalam urusan situs megalitikum. Bagaimana tidak? Mulai dari dolmen, menhir, sarkofagus, arca, batu kenong, batu lumpang, manik-manik, dan beberapa peninggalan di zaman megalitikum lainnya banyak ditemukan di Kabupaten Bondowoso. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa zaman megalitikum adalah zaman di mana manusia telah bisa membuat hasil kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Maka jangan heran jika ada Stonehenge ala Nusantara di Bondowoso. Situs zaman megalitikum di Bondowoso banyak ditemukan tersebar di beberapa daerah. Batu kenong. Batu kenong merupakan batu berbentuk silindris dan terdapat kenong pada bagian atasnya. Dilihat dari bentuknya, batu kenong terdiri dari dua jenis, yaitu berkenong satu dan berkenong dua. Fungsi batu kenong belum diketahui secara pasti, kemungkinan berhubungan dengan pemujaan arwah nenek moyang, lambang kesuburan, batas wilayah, dan umpak bangunan. Batu kenong merupakan tinggalan tradisi megalitik yang hanya ditemukan di Kabupaten Bondowoso dan Jember. Di Bondowoso, batu kenong merupakan jenis tinggalan megalitik terbanyak, yaitu sekitar 600 buah yang tersebar di beberapa kecamatan. Kemudian yang kedua, dolmen. Dolmen adalah salah satu benda megalitikum berbentuk meja batu yang terbuat dari batu monolit besar. Dolmen terdiri dari satu batu besar sebagai meja atau atap dan beberapa batu yang lebih kecil sebagai penyangga. Dolmen yang ada di Bondowoso diyakini berfungsi sebagai tempat sesajen dan merupakan dolmen semu, yaitu dolmen yang memiliki fungsi sebagai penguburan tradisi megalitik. Mayat biasanya diletakkan di antara kaki dan atau lengkap dengan bekal kubur. Dolmen banyak ditemukan di daerah Kecamatan Maisan, Kerujukan, Kucer, dan Telogosari. Sarkofagus. Sarkofagus merupakan wadah untuk menyimpan jenazah. Bentuk sarkofagus menyerupai lesung atau perahu dari batu utuh yang diberi penutup. Menurut kepercayaan, bentuknya yang mirip perahu dikarenakan pada zaman dahulu nenek moyang kita datang ke pulau-pulau Indonesia menggunakan perahu, dan supaya mereka pergi ke alam lain dengan menaiki perahu sama seperti saat mereka tiba. Biasanya dalam sarkofagus ditemukan mayat dan bekal kubur berupa periuk, kapak persegi, perhiasan, manik-manik, dan benda-benda dari perunggu serta besi. Sarkofagus ditemukan di Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Kerujukan, Maisan, Curah Dami, dan Kelabang. Batu dakon. Batu dakon merupakan bongkahan batu yang diberi lubang pada bagian permukaannya dengan jumlah lebih dari satu. Istilah penyebutan batu dakon pada masyarakat Jawa karena bentuknya menyerupai alat permainan dakon. Fungsi batu dakon bervariasi menurut beberapa ahli, yaitu sebagian batu pengorbanan bagi si mati.
sebagai batu peringatan yang mempunyai makna keagamaan dan karakter simbolik. Lubang pada batu dakon ada yang berformasi seperti yang ditemukan di Wonosari, dan lubang yang tidak beraturan ditemukan di Kecamatan Pujer dan Curah Damai. Pandusa. Pandusa adalah bentuk lain dari sarkofagus. Istilah pandusa memang ini merupakan istilah lokal, di mana antara tutup dan wadahnya tidak sama. Umumnya bagian atas terdiri dari tutup dan bagian bawahnya dari lempengan batu. Menhir atau betolabeng. Orang Madura menyebutnya betolabeng. Menhir adalah salah satu peninggalan tradisi megalitik berbentuk batu tegak. Fungsi menhir sebagai media pemujaan, tanpa kubur dan penanda wilayah. Di Bondowoso banyak ditemukan menhir di daerah Grujugan. Salah satu menhir yang unik berada di daerah Kuningan, di mana menhir tersebut berukuran sangat besar. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama betolabeng. Kubur bilik batu. Kubur bilik batu adalah bangunan kubur berbentuk bilik yang dipahatkan pada tebing serta dikeruk berbentuk kamar dan memiliki pintu khusus. Kubur bilik batu merupakan tempat penguburan pada tradisi megalitik, di mana mayat serta bekal kubur diletakkan di dalam jeruk tersebut kemudian ditutup. Pada umumnya di dalam kubur bilik batu ditemukan kerangka lebih dari satu. Kubur bilik batu tersebar di Bondowoso, yaitu di daerah Tapen, Kelabang, Pekauman, Grujugan, dan Taman Kerocok. Arca batu. Arca batu merupakan arca yang digambarkan dengan bentuk sederhana dan tidak menunjukkan pengaruh Hindu, Buddha. Dalam pengarcaannya bermuara pada penyembahan arwah nenek moyang. Arca batu dibedakan menjadi dua, yaitu arca megalit dan arca menhir. Arca megalit dicirikan dengan bentuk pahatan manusia dengan anatomi yang lengkap dari kepala hingga kaki yang berkaitan dengan kepercayaan pada arwah nenek moyang. Arca menhir merupakan penyebutan untuk perkembangan dari menhir ke bentuk arca. Dicirikan dengan batu tegak yang dibentuk dengan karakter sederhana seperti sosok manusia, tetapi dengan penggambaran kasar atau primitif dan tidak proporsional. Arca menhir biasanya dicirikan dengan adanya kepala dan badan, tetapi tidak dilengkapi kaki, dalam posisi duduk maupun berdiri, dan seringkali ditonjolkan bagian alat kelaminnya. Arca batu ditemukan di daerah Kecamatan Maisan dan Grujugan. Lumpang batu. Lumpang batu merupakan batu monolit yang dibentuk dan diberi lubang pada bagian atas permukaannya. Lumpang batu dalam fungsi religius dipergunakan sebagai tempat untuk menaruh benda cair sebagai kelengkapan saji-sajian. Sedangkan fungsi praktisnya merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai tempat untuk mengolah biji padi yang biasanya dilengkapi dengan alat penumbuknya. Lumpang batu tersebar hampir di seluruh wilayah di Bondowoso. Kursi batu.
Kursi batu merupakan singgasana yang hanya boleh diduduki oleh kepala adat pada masa lalu dan digunakan pada saat-saat tertentu saja, yaitu seperti rapat adat atau rapat desa. Kursi batu ditemukan di wilayah Bondowoso, tepatnya di desa Alasumur dan Pekauman. Kursi batu di Alasumur oleh masyarakat setempat disebut batu gajah karena berbentuk gajah dan dikelilingi batu besar. Batu gajah ini sampai sekarang disakralkan masyarakat setempat. Para sahabat semuanya, meskipun tidak hanya di Bondowoso saja yang menyimpan peninggalan megalitik, namun Bondowoso merupakan kota dengan peninggalan situs megalitik terbanyak dan pasti menarik untuk dikunjungi maupun ditelusuri. Bahwasanya ketika melihat peninggalan-peninggalan tersebut, bahwa Bondowoso dahulu kala zaman prasejarah sudah membentuk kebudayaan dan peradaban yang luar biasa. Sekian, terima kasih.